bagaimana kita bisa menjadi marketer hebat. Bisa dibilang enak banget gitu. Kenapa? Karena akan ada banyak income yang bisa dia dapatkan, solusi dari bisnisnya, solusi dari produk yang dia jual bisa sampai kepada segmen audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai amazing people, ketemu lagi nih di Kang Aji Channel. Kita akan tadi dapatkan sharing-sharing, dapatkan satu materi-materi yang akan mengedukasi teman-teman semuanya, mulai dari bisnis, manajemen, ya, profesi teman-teman, kepribadian, pengembangan diri, dan masih banyak lagi. Agar tadi tersebar manfaatnya nih semakin luas, silahkan subscribe channel ini, kemudian tekan loncengnya dan sebarkan kepada teman-teman yang ada di luar sana ya, amazing people. Nah, pada kesempatan konten kali ini ya, saya akan memberikan singkat saja dan ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagaimana kita bisa menjadi marketer hebat. Saya akan berikan 5 ciri marketer hebat. Nah, namun sebelum saya akan berikan ciri-cirinya apa saja sih ya, seperti yang harus teman-teman ketahui ya, berbicara bagaimana perusahaan itu tumbuh, bagaimana income itu bagi perusahaan terus tumbuh, ini pasti perlu yang namanya marketer ya. Marketer atau dalam kurung ya bisa dibilang termasuk sales ya, masuk sales di situ gitu ya. Bukan hanya marketer yang bagaimana bisa mendatangkan traffic bagi yang di digital, bagaimana yang bisa mendatangkan prospek atau awareness istilahnya, tapi bagaimana marketer ini juga dia mendatangkan satu income, jadi termasuk sales di dalamnya. Dan tadi berbicara marketer ini selalu di mana-mana, di bisnis, di perusahaan, di pekerjaan, itu menjadi ujung tombak perusahaan. Dan ketika tadi menjadi ujung tombak, maka tentu dong jadi marketer enak. Bisa dibilang enak banget gitu. Kenapa? Karena akan ada banyak income yang bisa dia dapatkan, bonus akhir tahun yang dia dapatkan ketika dia sukses. Dan tentu sebagai muslim, ketika adalah kita seorang marketer, akan banyak pahala yang akan insya Allah kita dapatkan. Karena apa? Kita banyak bantu orang, kita banyak kasih solusi kepada orang. Itulah enaknya jadi marketer ya, marketer hebat dalam hal ini gitu ya. Nah, kemudian ada berapa ciri sih yang saya coba rangkum, yang saya coba ramu, yang saya coba dapatkan dari berbagai sumber. Itu ada 5 ciri marketer hebat. Gimana itu caranya? Gampang. Yang pertama, seorang marketer yang hebat itu dia harus memiliki ciri seorang yang strategik dan visioner. Kenapa? Karena bicara marketer dia harus punya banyak cara, banyak ide gitu ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan target dari perusahaannya, untuk mendapatkan target yang dia tetapkan di awal tahun. Jadi dia harus punya kemampuan strategik. Dia tahu banyak taktik cara untuk mendapatkan goals-nya, mendapatkan tujuannya. Juga visioner, dia bisa melihat jauh ke depan. Ya, ketika target ini bisa tercapai, maka dia bisa melihat kebaikan-kebaikan apa yang akan itu bisa tersebar. Ya, manfaat-manfaat apa yang itu akan bisa tersebar, dan juga bagi dirinya apa yang akan bisa dia peroleh tadi. Ketika apa? Goals ya, dan juga tujuan tadi bisa didapatkan oleh si marketer itu. Itu ciri yang pertama, strategik dan visioner. Ciri yang kedua, yaitu dia kreatif. Ya, seorang marketer itu harus kreatif. Jadi nggak boleh buntu, nggak boleh mentok. Jadi ketika ya cara yang A nggak bisa, pakai cara yang B. Ya, kemudian ketika copywriting yang A nggak bisa, kasih copywriting yang B. Ketika visual yang A nggak mempan, kasih visual yang B. Selalu. Kenapa? Dia banyak ide untuk apa? Untuk tadi bagaimana mengkomunikasikan solusi dari bisnisnya, solusi dari produk yang dia jual bisa sampai kepada segmen audiens. Itu ciri yang kedua, kreatif. Kemudian ciri yang ketiga, tentu seorang marketer ini harus komunikatif. Kenapa? Dia punya banyak ide, dia punya satu ide bagus tapi tidak bisa mengkomunikasikan kepada tim. Maka ya percuma, ide itu hanya tetap bersarang di dalam otaknya, tetap bersarang di dalam benaknya, sehingga tidak akan terkomunikasikan, tidak akan tersampaikan dengan baik kepada siapa? Kepada segmen audiens. Kemudian sebelum kepada segmen audiens, itu tidak akan bisa tersampaikan ya kepada timnya untuk bagaimana bersama-sama ya
tadi mengkomunikasikan ide ini sehingga ini bisa menjadi satu solusi bagi segmen audiens atau target market yang dia tetapkan terhadap produk yang dia coba pasarkan atau yang dia jual. Itu ciri yang ketiga. Seorang marketer itu harus komunikatif. Kemudian yang keempat, ciri seorang marketer yang hebat itu apa lagi? Dia harus mempunyai satu ciri, dia mampu berpikir analitik atau analitik di sini ya. Berpikir analitik. Kenapa? Dia harus biasa namanya menyerap sebuah data. Dia harus biasa mencari sebuah data. Kenapa? Dari data itulah dia akan menjadi sebuah strategi. Dari data itulah dia akan menjadikan itu sebuah solusi. Sehingga penting seorang marketer hebat ini dia punya kemampuan daya analitik yang hebat. Itu ciri yang keempat. Ciri yang kelima atau yang terakhir ya, dia harus punya jiwa kepemimpinan. Penting ini kenapa? Karena tadi sedemikian hebat ide, sedemikian hebat strategi, kemudian dia tidak bisa memimpin timnya. Tentu dong sebuah goals yang besar, sebuah tujuan yang hebat, ketika tidak bisa tadi memimpin tim, ya, mengorganisir tim, maka ya sia-sia saja ide dan perencanaan yang dia buat itu hanya menjadi mimpi saja di siang bolong. Kalau dia tidak mempunyai jiwa kepemimpinan. Ketika jiwa kepemimpinan itu ada, maka insya Allah tujuan dan goals tadi itu akan bisa dia capai. Nah, amazing people, itu tadi 5 ciri hebat ya seorang marketer ya. Tinggal kita tanamkan tadi. Bagi yang memang ingin menjadi marketer hebat, tinggal tadi latih, kemudian terus praktekkan ya kan, terus tantang diri teman-teman, dan nanti akan menjadi seorang marketer hebat. Tidak hanya hebat, tapi juga bermanfaat. Itu tadi amazing people, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan sebarkan konten ini agar semakin banyak, semakin luas lagi orang yang menerima manfaat, yang mereka bisa terinspirasi dan juga mereka bisa lebih baik kualitas hidupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia adalah makhluk spesial yang Allah ciptakan, dan Allah ciptakan setiap manusia tidak ada kesamaan. Meskipun mereka kembar, mereka pasti berbeda. Jalan hidup yang berbeda, rezeki yang berbeda, ajal yang berbeda, kelahiran yang berbeda, bahkan masa depan juga berbeda. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan khalaqal insan fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik, terbaik, penciptaan terbaik. Satu orang one on one diciptakan satu. Satu orang one on one dijamin rizkinya. Satu orang one on one spesial. Setiap diri manusia spesial. Dan sahabat saya Kang Ajis membangun semangat, membangun inspirasi, mendorong energi besar dalam setiap diri bagi yang membaca buku ini. Bagi yang membaca buku ini akhirnya tersadarkan bahwa dia adalah spesial dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan murahan selama hidup di dunia. Berarti dia mengecewakan sang penciptanya. Karena dia diciptakan spesial, dia harus menjadi orang-orang spesial, berbuat spesial, cara pandang yang spesial, dan membangun peradaban yang spesial, peradaban Islam. Dan itu semua diungkap di buku ini. Jadi saya menganjurkan kepada sahabat semuanya untuk memiliki buku ini, memberikan hadiah kepada sebanyak-banyak orang, sehingga kita memuliakan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita spesial, dan kita pun meninggalkan amal soleh spesial, dan akan menjadi pahala jariah spesial yang abadi untuk kita selamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan buku ini dan semua inspirasi yang ada di dalamnya menjadi pahala jariah mengalir abadi selama-lamanya untuk Kang Ajis dan juga untuk semua yang terinspirasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia spesial, bukan manusia yang menghinakan sang penciptanya, melakukan tindakan murahan selama di kehidupan dunia yang singkat ini. Selamat membaca, selamat terinspirasi. Jangan lupa sebarkan dan bagikan manfaatnya. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.